Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar hari ini? Apakah baik? Ya, baik. Hari ini siap untuk belajar? Siap. Oke, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas Hendra. Silahkan pimpin doa sebelum mulai pembelajaran. Pada Hendra silahkan maju ke depan untuk pimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Hendra. Sebelum kita mulai pembelajaran, Sir akan absen terlebih dahulu ya. Siapa saja hari ini teman kalian tidak masuk. Oke, mulai dengan absen pertama. Arumi hadir? Hadir ya. Oke. Indira hadir? Cok Damar hadir? Hadir ya. Oke. Cok Salya hadir? Hadir. Desiana hadir? Hadir. Ya. Hendra hadir ya. Gian hadir ya. Oke. Prabu hadir. Raditya hadir. Yanta Sadu hadir ya. Rara hadir ya. Jessica izin ya. Oke, baik. Kianu hadir. Leora Leora izin ya. Oke. Ayu Karisa hadir. Devi Arya Tania hadir ya. Ayu Wira Rehan hadir. Kita hadir ya. Oke, baik. Jadi hari ini dua teman kalian tidak bisa mengikuti pembelajaran karena izin ya. Baik. Nah, sebelum kita melangkah ke pembelajaran, Sir akan buka dulu terkait dengan materi yang akan kita pelajari. Nah, di sini Sir memiliki sebuah gambar. Nah, menurut kalian ini gambar apa? Burung. Nah, selain burung, gambar apa lagi? Ada gambar pohon, ada gambar burung. Nah, menurut kalian ini gambarnya realis atau tidak? Tidak. Nah, gambarnya ini merupakan gambar ragam hias. Nah, kalian tahu nggak di sekitar kalian itu banyak dimanfaatkan gambar-gambar ragam hias? Ada yang tahu nggak? Apa sih manfaat dari gambar ragam hias tersebut? Nggak tahu. Yang tahu ada di sini? Siapa yang tahu? Hendra mungkin? Tujuannya untuk membuat gambar ragam hias ada yang tahu nggak? Ya? Untuk menghias. Menghias apa anak-anak? Ruangan. Selain ruangan? Pakaian. Salah satu pakaian apa kira-kira yang ada gambar ragam hiasnya? Ya, batik. Nah, ternyata kalian memanfaatkan gambar tersebut sebagai benda fungsi, ya, fungsinya untuk menghias seperti kain, seperti benda, dan seperti hiasan ruangan.
Nah, itu ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan gambar ragam hias tersebut. Nah, sebelum Sir akan melanjutkan ke materi, nah di sini Sir punya tayangan video di mana pemanfaatan benda-benda yang sudah diberikan gambar ragam hias tersebut. Hias. Fungsi ragam hias yang pertama adalah untuk mengisi area yang kosong pada suatu bidang. Jadi pada suatu bidang yang kosong akan lebih indah apabila kita isi atau kita hias dengan beberapa motif. Nah, ini merupakan gambar hias yang sudah diberikan gambaran. Ini benda yang sudah diberikan gambaran ragam hias. Tapi bagus nggak kira-kira? Nah, fungsinya juga untuk menambah nilai bahwa nilai ekonomisnya akan lebih memiliki nilai ekonomis atau nilai jual yang tinggi pada kendi yang dihias. Terus yang selanjutnya, yang ketiga adalah untuk menambah nilai estetika atau keindahan. Jadi benda yang tanpa dihias itu kelihatan tidak menarik atau kurang indah. Bila kita hias, untuk menambah nilai estetika. Tapi kita tak kira-kira kalau sudah ada gambar hiasnya ada ya. Kasih atau penyampaian pesan dalam beberapa benda yang dihias itu biasanya akan mengandung pesan atau bisa menyampaikan pesan dengan bentuk-bentuk yang berbentuk simbol. Terus selanjutnya kita bahas mengenai jenis motif ragam hias. Yang pertama adalah ragam hias geometris. Ragam hias geometris itu adalah ragam hias yang berasal dari unsur-unsur geometris atau unsur-unsur atau bentuk yang beraturan ya, seperti segitiga, segi empat, dan lingkaran. Bentuk-bentuk itu dapat diukur dengan menggunakan ini salah satu sudah ke jenis motif ragam hias yang bisa dimanfaatkan sebagai hiasan pada benda itu ya. Itu banyak sekali kita jumpai dalam berbagai motif batik ya. Nah, ini yang kalian sampaikan tadi, motif batik modelnya seperti ini. Motif batik itu ada bunga, ada daun yang distilasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan pola yang menarik. Terus yang ketiga adalah motif fauna atau hewan. Motif fauna atau hewan itu dijadikan sebagai bahan ragam hias adalah sangat menarik dengan diubah polanya atau bentuknya dengan teknik stilasi menghasilkan pola yang menarik pada ragam hias fauna. Terus ada yang keempat adalah motif hias figuratif atau manusia. Ya, ini motif figuratif ya. Ini istilahnya motif dari ragam hias ya. manusia. Ada beberapa manusia yang dijadikan ada perubahan bentuknya sehingga tidak aslinya dan realis seperti manusia pada umumnya, tapi sudah dirubah bentuknya sedemikian rupa sehingga hasilnya akan supaya menambah nilai. Terus selanjutnya adalah jenis motif ragam hias yang kelima adalah alam benda. Alam benda itu bisa berupa langit, bisa berupa bumi, air, api, dan sebagainya. Di situ ada contohnya adalah ada gunung, ada api, dan ada air yang dikombinasikan menjadi sebuah ragam hias yang menarik. Oke, nah itu merupakan jenis-jenis dari gambar ragam hias tersebut ya. Oke. Nah, jadi seperti yang saya tayangkan, kalian bisa memahami nggak apa materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Bisa ya? Oke. Nah, jadi saya memiliki peta konsep yang akan kalian pelajari pada materi ini. Pertama itu persepsi, pengenalan terhadap ragam hias tadi. Yang kedua, apa sih ragam hias itu? Nah, yang ketiga, motif-motif dari
ragam hias tersebut. Dan yang terakhir terkait dengan pola ragam hias. Ya, itu dari peta konsep atau peta materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, saya akan lanjutkan terkait dengan tujuan pembelajaran kita. Pada tujuan pembelajaran kita, yang pertama itu terkait dengan menjelaskan keragaman pada ragam hias Indonesia. Oke, saya perbesar lagi ya. Yang berikutnya, mengidentifikasi keunikan ragam hias Indonesia. Dan yang ketiga, mengeksplorasi ragam hias flora, fauna, dan geometris dalam bentuk gambar. Dan yang keempat, mengkomunikasikan hasil karya ragam hias baik secara lisan maupun tulisan. Itu terkait dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, bisa dipahami dan bisa dimengerti. Nah, jadi itu nanti terkait dengan langkah-langkah pembelajarannya. Kalian serentak akan mengidentifikasi sebuah gambar ragam hias, di mana dalam gambar tersebut kalian bisa mengidentifikasi terkait dengan motif atau jenisnya, bisa juga terkait dengan polanya, bisa juga terkait dengan coraknya. Ya, itu yang bisa kalian nanti identifikasi. Nanti saya akan tampilkan sebuah gambar di mana gambar tersebut ada gambar ragam hias. Nanti kalian bisa kerjakan melalui LK tersebut. Oke, silakan sebelum kita melanjut ke langkah pembelajaran berikutnya, saya minta untuk membagi kelompok dulu. Ya, sesuai dengan tempat duduk. Yang di sana kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Oke. Untuk pembagian kelompok, bisa kalian tempat duduknya dijadikan 1. Silakan ya. Dijadikan 1 tempat duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Tempat duduknya itu dijadikan gini, mejanya dijadikan 1, kalian tempat duduknya bergrup. Jadi satu meja, satu kelompok dalam meja. Sebuah kelompok ya, jadi saya akan memberikan sebuah tampilan gambar terkait dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, ini yang akan kalian identifikasi nantinya. Sebelum kalian mengidentifikasi, kalian sudah lihat bahan ajar yang sudah saya berikan melalui Google Drive. Sudah dibuka? Sudah ya? Ya, silakan bisa itu dipelajari kembali. Kalian baca dulu terkait dengan materi ajar yang sudah saya kirimkan melalui Google Drive. Ya, silakan dibuka handphonenya, dibaca sesuai dengan materi ajar.
Ya, cermati terkait dengan apa sih ragam hias itu, motifnya bagaimana. Tadi kan juga sudah disampaikan terkait dengan motif-motif dan fungsinya untuk apa juga di sana juga sudah tersampaikan dalam materi ajarnya. Oke, sudah? Nah, setelah kalian membaca, nah jadi kalian pasti akan sudah paham apa sih ragam hias itu, apa saja motif-motif dari ragam hias tersebut. Ya, bisa dimengerti terkait dengan apa sih ragam hias? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Apa sih ragam hias itu? Mungkin kira-kira? Apa sih menurut kira-kira ragam hias? Ragam hias adalah karya seni rupa yang diambil dari ragam hias itu adalah karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Ya, ragam hias yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Ya mungkin Keanu, apa ragam hias menurut Keanu? Menurut Keanu apa sih ragam hias itu? Oh ya, Harumi katanya, Harumi. Ragam hias adalah seni rupa bertujuan untuk memperindah suatu Yang bertujuan untuk memperindah suatu barang. Ya, Keanu sekarang. Menurut Keanu tadi angkat tangan. Oh, sudah dijawab sama temannya tadi apa yang disampaikan oleh Kiran. Nah, jadi ragam hias itu saya akan jelaskan ya, Radit. Ragam hias itu karya seni rupa ya, berbentuk dasar hiasan yang dibuat dengan tujuan untuk memperindah suatu benda. Iya, suatu hiasan yang bertujuan untuk memperindah suatu benda. Ya, hampir mirip jawabannya dengan punyanya Arumi ya. Oke. Nah, jadi saya akan jelaskan kembali di sini. Apa sih ragam hias tersebut? Nah, jadi ragam hias itu merupakan ornamen atau bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak kapan? Zaman prasejarah. Nah, secara umum, ragam hias adalah karya seni rupa yang bertujuan memperindah suatu benda dengan cara menyisipkan gambar hiasan. Ya, jadi karya ini terinspirasi dari bentuk flora, ya, bisa diambil dari bentuk flora, habis itu bisa bentuk fauna, bisa bentuk figuratif, dan bentuk geometrik yang bisa diterapkan pada karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Ya, jadi karya 2 dimensi itu berupa benda yang datar. Kalau 3 dimensi benda-benda seperti contoh yang tadi, ya, seperti apa namanya, tempat minum, teko, dan lain sebagainya. Ya, benda yang bisa dilihat dari berbagai arah atau memiliki volume. Itu ya. Oke. Selanjutkan terkait dengan motif ragam hias. Tadi ada disebutkan berapa sih motif ragam hias? 4. Apa saja? Ada ragam hias geometris, ragam hias fauna, ragam hias flora, dan figuratif. Nah, menurut kalian dari keempat motif tersebut bisa nggak kalian nanti buat
Bisa ya? Oke. Nah, sebelum membuat seperti itu, kalian harus tahu dulu seperti apa motif itu dikembangkan, bagaimana caranya membuat motif tersebut. Nah, di sini akan disampaikan nanti ya. Nah, jadi mulai dari pengertian motifnya dulu. Motif ragam hias flora. Flora merupakan karya seni yang terinspirasi dari flora atau tumbuhan. Biasanya ragam flora menampilkan gambar tumbuhan secara utuh atau hanya bagian tertentu saja. Nah, ragam hias fauna adalah ragam hias yang berasal dari objek fauna atau binatang. Nah, karya seni ini biasanya mengalami perubahan bentuk atau distilir, namun bentuk aslinya tidak akan hilang. Nah, terus karya seni atau satu ini yang figuratif menggunakan manusia sebagai objek gambar, mulai dari bentuk figurnya secara keseluruhan atau sebagian. Nah, jadi kalau menggambar manusia itu tidak harus semuanya ya digambar. Bisa mulai dari wajahnya ke atas atau mungkin dari badannya ke atas. Bisa juga yang keseluruhan, itu tergantung selera masing-masing. Dan yang terakhir ada motif ragam hias geometris. Ragam hias geometris merupakan ragam hias yang memakai berbagai macam unsur garis. Nah, yang suka menggambar garis-garis ini ragam hias geometris namanya. Mulai dari garis lurus, spiral, lengkung, zigzag, dan berbagai bagian, misalnya segi empat, lingkaran, persegi panjang, dan wujud-wujud lain yang juga sebagai motif wujud yang dasar. Itu ya terkait dengan motif ragam hias. Nah, sampai di sana bisa dimengerti dan dipahami kan? Bisa ya. Nah, sejauh ini apa sudah yang kita pelajari? Ragam hias, tujuannya, pengertiannya. Ya. Nah, terus kita akan lanjutkan lagi sedikit ya terkait dengan pola ragam hias. Pola ragam hias merupakan penyusunan pola dengan aturan, bentuk dan komposisi tertentu. Penempatan pola ini tergantung dari tujuannya. Nah, bentuk pola ragam hias menurut penempatannya ada yang simetris, ada asimetris, ada ragam hias bisa berupa tepi atau pinggiran, ya. Itu kalau simetris itu bagaimana? Susunan motif-motif ragam hias dengan keseimbangan dan bentuk yang sama. Nah, jadi diulang-ulang. Kalau asimetris dia motifnya lebih tidak berimbang. ya tidak berimbang, lebih bebas, gitu ya. Kalau hias tepi berarti di bagian pinggir atau pojok gambar yang diberikan hiasan. Nah, misalkan contohnya seperti sertifikat, itu kan biasanya ada hiasan di sebelah pinggir atau di pinggir-pinggir pojok sertifikat itu. Nah, itu bisa dimanfaatkan sebagai ragam hias. Ada pola ragam hias menyudut, ada pola ragam hias gabungan, ada pola ragam hias beraturan, ada pola ragam hias tidak beraturan. Nah, jadi ini tambahan terkait dengan pola ragam hias. Nah, ada media menggambar ragam hias kalau menggunakan teknik manual. Kalau besok lagi minggu berikutnya ya kita akan menggambar menggunakan media digital, gitu ya anak ya. Mengenal media digital? Ya, apa media digital itu? Oh iya, kalian sudah membawanya masing-masing ya. Seperti contohnya handphone ya, itu media digital yang bisa dimanfaatkan untuk menggambar ya anak ya. Itu akan dilakukan pada pertemuan berikutnya atau minggu berikutnya nanti ya. Oke, kalau manual, kalian harus paham dulu terkait dengan bahan dan alatnya dalam menggambar manual. Karena tidak hanya media digital itu baru menguasai media digital, kalian melupakan media manualnya karena ini dasar, ini yang kalian harus pelajari juga. Nah, terkait dengan bahan gambar, itu ada bidang gambar, bahan pewarna dan alat menggambar. Di sini juga sudah dijelaskan. Oke, baik itu.
saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini, dan selanjutnya kita akan mengerjakan sebuah LK, di mana LK itu kalian akan mengidentifikasi terkait dengan gambar ragam hias ini, seperti gambar ini. Ya, di sini saya memiliki LK. Satu kelompok saya akan berikan satu LK. Ya, satu kelompok saya akan berikan satu LK. Kalian identifikasi sesuai dengan gambar tersebut. Nah, di sini juga sudah ada gambarnya, seperti apa yang sudah kita pelajari tadi, ya. Entah itu apa ragam hiasnya, motifnya apa, pola yang digunakan apa. Boleh susun sesuai dengan pertanyaan yang kalian identifikasi. Itu ya. Iya. Ini adalah kalian identifikasi gambar itu seperti dari motifnya, gambar ini. Ya. Nanti jawabannya ditukar sama kelompok. Kalian harus menyusun pertanyaan. Nah, jadi dalam LK tersebut kalian susunlah sebuah pertanyaan sesuai gambar nomor 1. Ya, kalian boleh susun pertanyaan sesuai dengan gambar nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, dan 6. Nanti akan ditukar. Ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Gitu ya. Di sini aja. Nah, nanti yang jawab kelompok lain. Ya. Hah? Semua 6-nya. Yang ini aja. Nah, berarti pertanyaannya di sini nanti ya, yang jawab nanti di sini. Susun semua pertanyaan yang berkaitan dengan gambar tersebut. Diskusikan sama teman kalian ya. Diskusikan, tolong didiskusikan sama teman kalian. Jangan kerja sendiri-sendiri. Oke? Ya, silakan. Ya. Ya, benar. Ayo, kalian cek. Apa? Nanti temannya lihat. Kalian yang menyusun pertanyaannya, yang lain yang jawab. Nanti berdasarkan apa yang dijawab. Udah pahamkah dengan apa yang ditanya? Itu ya. Susun pertanyaan sesuai dengan gambar tersebut. Ya.
Ini nomor 3 ya. Ya, waktu menyusun pertanyaan lagi 5 menit ya. Ya. Waktunya lagi 5 menit untuk menyusun pertanyaan. Ya, silakan. Ya, Nak? Oh, enggak, pertanyaan yang ini aja. Ya, gitu deh. Ragam hias fauna tersebut. Oke, waktunya sudah habis. Jadi untuk mengidentifikasi gambar tersebut, kalian menyusun sebuah pertanyaan. Jadi masing-masing kelompok akan sertukar tempat kerjanya. Tolong diisi nama sudah? Ya, isi nama sesuai dengan kelompoknya ya. Sudah.
dengan ragam bias. Gimana cara nulis kalau kayak gitu? Sama hasil. Oke, sudah ya. Nah, sebelum kita melakukan penukaran LK, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking dulu ya. Oke? Oke. Dalam ice breaking ini, saya akan ajak kalian untuk bermain. Dalam permainannya, kalau Sir bilang ibu berkata, baru kalian pegang sesuatu. Misalkan ibu berkata pegang kepala, itu baru pegang kepala. Kalau misalkan pegang kepala saja, kalian tidak perlu megang. Oke? Mengerti permainannya? Oke, baik. Nah, kita mulai dari ibu berkata megang kepala, ibu berkata megang bibir, telinga, mata, ibu berkata rambut, ibu berkata baju, ibu berkata telinga, rambut. Oke, ya. Jadi satu kita yang salah megangnya ya, salah megang. Oke, kita lanjutkan. Ibu berkata megang mata, hidung. Ibu berkata telinga. Ibu berkata rambut, baju, bibir, pegang. Berarti ya. Oke. Lagi sekali ya, lagi sekali. Baru dua yang gugur. Dua yang gugur. Jadi saya lanjutkan untuk permainan berikutnya. Ibu berkata pegang baju, dasi. Kianu pegang dasi. Ya, Kianu pegang dasi. Oke. Siap, sudah ya. Itu saja untuk permainannya supaya menambahkan Oke. Sekarang saya akan buka katanya. Ya, silakan Sadu duduk. Ya. Nah, bukunya jatuh. Oke, silakan susun pertanyaannya itu. Berikan jawaban. Susun jawaban sesuai dengan pertanyaannya. Oh, di bawahnya boleh ditulis. Ya, boleh ditulis di bawahnya kalau kotaknya tidak cukup ya. Apa tujuan Ya, saya berikan waktu kalian 10 menit untuk menyusun jawaban sesuai dengan pertanyaan yang sudah diajukan oleh kelompok lain. Kalian boleh mencari jawaban itu melalui sumber seperti internet, itu ya. Kalau yang tidak Itu perhatian apa tidak berarti polanya berarti? itu termasuk ragam bias. Nomor 2 ragam itu simetris. Nah, cari boleh di sumber belajarnya yang saya berikan ya di bahan aja yang di kirimkan di Google Drive itu boleh kalian cari jawabannya.
Coblos gambar mantik. Berwarna, Dit. Warnanya Andira, kamu lihat mana? Ini kan ada percakapan. Ada yang boleh cari. Oke, waktunya tinggal lagi 2 menit untuk mengerjakan jawaban yang sudah dibuat sesuai dengan pertanyaan kelompok lain ya. Oke, waktunya sudah habis. Ya, oke. Silakan dikembalikan kembali sesuai dengan angkanya.
membuat Ini kelompoknya siapa tadi? Dokter saya. Sama. Oke. Ya. Nah baik, mulai dari kelompok 1 silakan presentasikan apa yang ditanyakan tadi dan apa jawaban dari kelompok yang lain. Oke, mulai dari kelompoknya Devi, Arumi, Indira dan Leora. Silakan maju ke depan. Maju untuk mempresentasikan apa jawaban. Ya, Rara. Ya. Rara, Devi, Arumi dan Indira. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil apa pertanyaan yang sudah diajukan dan jawabannya apa dari kelompok lain. Ya, silakan Arumi sebagai moderator ininya membawa apa namanya? Ya, silakan. Yang lain tolong menyimak ya. Dan bisa menanggapi juga. Pada motif ragam hias yang pertama akan menanyakan apa jenis ragam hias pada gambar tersebut, dan jawabannya adalah ragam hias warna. Ya. Pada motif kedua, termasuk pola apakah gambar tersebut itu merupakan pola hias tidak berat-berat. Dan ketiga, apa ciri-ciri ragam hias tersebut? Ciri-cirinya adalah beraneka ragaman unsur dari. Dan keempat, tujuan dari ragam hias tersebut adalah untuk menghias. Yang kelima, apa bentuk pengaplikasian ragam hias tersebut? Contohnya adalah pada kain batik. Yang keenam, di mana dapat dijumpai ragam hias flora tersebut? Di batik. Oke. Ada yang mau menanggapi lagi? Sesuai dengan jawabannya? Sesuai. Oke, kita buka kontrol. Oke, untuk kelompok 2 silakan maju. Hendra, Putra, Raditya dan Gia. Iya. Silakan boleh satu-satu. Misalkan nomor 1 Hendra, nomor 2 Raditya boleh ya. Ya, coba dengarkan temannya. Selamat pagi semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggota saya Putra, ini Nadir, Putra dan Gia. Hari ini kita akan mempresentasikan jawaban kita dari kelompok 1. Yang pertama, pertanyaannya adalah apa jenis motif ragam hias tersebut? Kelompok 1 jawab Ragam hias fauna. Yang kedua, apa jenis pola ragam hias tersebut? Dan jawaban mereka adalah pola ragam hias tidak berat-berat. Yang ketiga, apakah gambar ini simetris? Ya, simetris. Kira-kira apa fungsi dari gambar ini berdasarkan ragam hias? Fungsinya adalah untuk mengatur nilai ekologis. Yang kelima, di mana kira-kira kita bisa menggunakan gambar ini? Pada baju batik. Dan keenam, apa alat yang dapat digunakan untuk membuat pola tersebut? Alat tersebut disebut cantik. Nah, itu Oke. saja dari presentasi kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Oke. Ada yang mau menanggapi terkait dengan jawabannya? Sudah sesuai? Sudah ya? Oke, baik. Silakan duduk untuk kelompok kedua. Kelompok 3, silakan maju ke depan untuk presentasikan biar semua dapat menyampaikan ya. Kayak kira sebagai moderatornya. Ya di sana boleh, berdua di sana boleh. Ya silakan Kek Kiran. Ya sebagai moderator.
pagi teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ikra, Sodaman, Desiana, dan Mania. Kami akan mempresentasikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang kami buat. Apa saja yang warna yang digunakan? Orange, merah, hitam, hijau, ungu, coklat, biru. Kedua, apa objek yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Flora. Apa unsur garis pada gambar berikut? Dan unsur zigzag. Bisa. Ya, lanjut. Langkah-langkah membuat gambar tersebut adalah bentuk ragam hias, alat dan media gambar, ukuran, pola gambar, mewarnai gambar. Ya. Nomor 5. Nomor berapa sekarang? Iya, nomor 5. Jenis ragam hias pada gambar berikut adalah ragam hias geometris. Nomor 6, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat gambar adalah pensil, kapur, kertas, dan payung. Oke. Baik. Sekian begitu saja. Apakah ada pertanyaan? Ada yang mau menanggapi? Ya, silakan Putra. Nomor 5-nya kok bisa geometris? Oh iya. Karena tidak bukan karena itu ada unsur flora-flora seperti bunga dan daun-daunan. Oh ya. Ada lagi? Geometris. Ya, Hendra silakan ajukan pertanyaan. Karena ini kan Kenapa geometris itu bisa jadi flora? nggak tahu. Siapa kelompok siapa tadi yang membuat pertanyaannya? Kita Menjawab pertanyaannya? kelompok saya. Oh, Cok Salia. Dari siapa? Jawabannya ada yang nggak cocok satu ya? Ya, dari kelompoknya Cok Salia nomor 5. Apa pertanyaannya tadi? Jenis ragam hias pada gambar berikut adalah Nomor 5. Jawabannya? di sini dijawab geometris. Oh, dijawab geometris. Yang tertera di sana jawabannya apa, Nana? Motif flora. Ya, oke. Baik. Ada lagi yang mau menanggapi? Ada? Tidak ya? Oke, baik. Silakan bisa duduk ya. Oke, untuk kelompoknya Cok Salia silakan maju untuk mempresentasikan hasil dari Selamat pagi teman-teman, kami akan mempresentasikan jawaban pertanyaan pertanyaan pertama. Gambar pertama berupa ragam hias apa? Jawaban mereka adalah jenis ragam hias pada gambar tersebut adalah bunga. Pertanyaan kedua, gambaran kedua termasuk pola apa? Tanggung jawab asimetris. Mengapa motif pada gambar ketiga merupakan pola yang sama? Mereka menjawab karena pola ragam hias tersebut simetris. Yang keempat, mengapa gambar 4 merupakan ragam hias figuratif? Menjawab karena terlihat seperti figur manusia yang polanya sedikit diubah. Kelima, apa saja ciri-ciri ragam hias geometris? Menjawab tersusun berdasarkan aneka ragam unsur garis, cenderung disusun secara memanjang menyambung. Enam, apa hubungan gambar 6 dengan ragam hias flora? Objeknya berbentuk bunga atau tanaman. Ya, apakah ada pertanyaan? ya Hendra. Nomor 5 kok bisa geometris? Oke. Kan hias sama. Iya, juga ada sama. Oh iya, karena sudah yang sebelumnya salah, jadi jawaban yang ini juga salah gitu ya. Ya. Ya, yang sebenarnya itu nomor 5 itu motifnya apa, Nana? Flora, gubahan floral. Itu banyak ya gininya. Ada geometrisnya nggak kira-kira? Ada Iya, ada dikit juga ya. Jadi itu gabungan antara flora dan geometris. Oke, baik. Ada pertanyaan lain lagi? Ada? Nomor 3 saya masih belum ngerti jawabannya. Nomor 3 itu motif geometris dengan apa namanya? Bentuk zigzag ya. Oke, silakan duduk di kelompoknya
saya gabung. Ayo. Oke, kelompok terakhir, kelompoknya Sadu, Kianu, habis itu Yanta dan Rehan. Ya, silakan maju ke depan. Walanang. Ngomong gimana? Ya, biar semua dapat giliran presentasi ya. Halo teman-teman, saya dari kelompok 5 yang beranggota saya, Sadu, Rehan, Yanta dan juga Maulana. Hari ini saya akan mempresentasikannya. Pertanyaan pertama, apa tujuan menggambar ragam hias tersebut? Dan jawabannya, agar menambah estetika atau ruang kosong dengan ragam hias fauna dan bertujuan untuk melestarikan fauna dengan bentuk hiasan atau pola. Ya. Yang nomor Nomor 2 dua, kasih temannya giliran. Ya, Wahanan, silakan. Ragam hias apa yang digambarkan untuk gambar nomor 2 merupakan ragam hias floral. Ya, ragam hias floral. Silakan. Bentuk apa yang diulang-ulang pada gambar nomor 3? Bentuk segitiga untuk menghasilkan pola geometris. Bentuk segitiga. Ya, silakan. Nomor 4. Contoh ragam hias apa yang digunakan pada nomor 4? Ragam hias figuratif contohnya berupa topeng dan wayang. Ya, 1 silakan. Nomor 5. Fungsi dari ragam hias tersebut untuk menambahkan nilai ekonomis dan orientalis. Ya, menambah nilai ekonomis. Nomor 6, silakan Kianu. langkah-langkah apa yang dilakukan agar ragam hias bisa berhasil? Menggambar sketsa, mendapatkan sketsa dan memberi warna. Itu presentasi dari kelompok 6. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Ya, dari kelompoknya Kianu, kelompok 5 ada yang ingin ditanyakan nggak? Sudah sesuai dengan jawabannya? Sudah. Oh iya ya, ada. Oh. Bukan selesai. Ya, Prabu. Bukan pertanyaan mereka itu bukan kita. Ya. Jadi kan ada masalah jawaban mereka. Bukan Oh. mereka itu jadi Ya. kayak Udah? Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak? Oke, baik. Kalau tidak, silakan duduk. Kembali. Nah, oke. Di sana sih. Baik, itulah yang kita pelajari pada pagi hari ini. Bagaimana menambah pengetahuan dan wawasan kalian, Kak? Terkait dengan terkait dengan apa? Ragam? Ya. Nah, oke. Untuk pertemuan pagi hari ini, ada yang bisa menyimpulkan nggak apa yang sudah kita pelajari? Silakan Hendra. Jadi hari ini kita dapat Berdiri nak, biar temennya mendengar juga. Jadi hari ini kita dapat mempelajari apa pengertian dari ragam hias, jenis motifnya, jenis polanya, fungsinya, ciri-cirinya, dan kita dapat mempresentasikan jawaban dan pertanyaan kita dari lembar LK hari ini. Oke, yang lain ada yang tahu lagi bisa menyimpulkan? Yang lain ada yang bisa menyimpulkan lagi? Kira-kira mungkin? Cok Damar. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi kesimpulannya, kita mempelajari terkait dengan apa sih ragam hias itu, pengertiannya, habis itu motif-motif ragam hias itu apa saja, ciri-cirinya, habis itu fungsinya untuk apa atau kegunaannya. Nah, itu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah,
kalian boleh membuat catatan terkait apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, terkait untuk menambah wawasan kalian. Setelah itu kalian untuk pertemuan berikutnya kita akan menggambar ragam hias menggunakan media digital. Nah, disiapkan juga alat dan bahannya seperti kertas gambar juga perlu disiapkan karena kalian harus menggambar manual terlebih dahulu, baru dipindahkan ke gambar digital tersebut. Nah, untuk alat dan bahannya tolong dipersiapkan. Ada yang ingin bertanya untuk pertemuan pada pagi hari ini lagi? Tidak. Kalau tidak, kita akhiri dengan doa. Silakan Hendra tutup doa. Jangan nanya. Nanti besok itu memakai menggambar digital itu akan belajar cara gambarnya. Tidak, cara menggambarnya cuma mengaplikasikan pada media digital dan manual dan digital. Itu aja saja ya. Ya, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan, kita tutup dengan doa. Silakan Hendra tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Okay, before we go on, let's pray together. Silakan yang lain berdiri.